Bukan hanya menghendaki orang-orang Islam belok, tapi Islamnya itu sendiri belok. Maksudnya bagaimana? Maksudnya mereka itu membuat pemahaman-pemahaman yang menyeleweng, kayak orang Jil, orang Syiah, sebagian orang Wahabi, bangsa begitu itu. Jadi membuat pemahaman yang menyeleweng dari agama dan di atas namakan agama, sehingga agama itu jadi belok. Ya agama ini sing dirusak, orang mung wonge. Sem, lho sem sing bahaya sem. Jadi wong saiki ya bahaya gunae wajah iki. Wong kafir iki usahane kuwi. Makane wong kafir buka Fakultas Islamologi neng Kanada, neng Jerman, neng Prancis. Orang kafir tapi membuat Fakultas Islamologi. Terus diterjemahkan orang Arab Ad-Dirasat Al-Islamiyah. Nah. Kajian mengenai Islam. Yang ngajar orang Yahudi, orang Nasrani. Yang diajarkan mengenai Bukhari, ya, tafsir, bahasa Arab. Apa yang mereka maui? Waya buku baca. Mereka itu ingin agama itu belok. Jadi mereka waya suddu nang sabilillah, ingin umat belok. Tambah lagi ingin agamanya itu sendiri belok. Tapi kalau merubah Quran nggak bisa, merubah hadis nggak bisa. Tapi bagaimana orang itu memandang Quran, memandang hadis dengan cara yang tidak benar? Kalau ingin punya gelar doktor cepat, pergi ke Kanada. Jadi sebentar aja, pokoknya kamu ikuti program yang jelek-jelekan Islam, nanti cepat dapat gelar doktor. Tambah jelek pikiran kamu, tambah cepat dapat gelar doktor. Itu jamaah India pergi ke Amerika, keluar 4 bulan. Terus akhirnya dia ke satu universitas, dia mau melihat ini Fakultas Islamologi itu. Dekannya, mau tanya dekannya siapa? Dekannya Fulanah, perempuan dekannya itu. Maka dia menemui dekannya itu, dekan Islamologi itu. Ternyata seorang perempuan Yahudi dan nggak pakai tutup aurat sama sekali. Nah, itu dekannya itu, Fakultas Islamologi itu. Memang dia maksudnya membuat Fakultas Islamologi itu bukan untuk supaya orang mengamalkan Islam, supaya orang meninggalkan Islam. Tapi juga tidak sedikit yang akhirnya dapat hidayah karena mempelajari Islam juga ada. Tapi itu bukanlah yang dimaksud. Sebagian orang suruh ke pesantren, suruh ngapalkan Quran, akhir-akhirnya beling begitu itu. Ada juga orang yang masuk Islamologi di Kanada malah akhirnya masuk Islam juga ada, begitu ada. Apa teman-teman? Jadi kamu tuh harus dengar gitu ini. Jangan nanti ini ada santri sudah selesai daurah, sudah ke Pakistan, akhir-akhirnya itu kuliah di Kalimantan sana. Setiap saya ke sana itu mesti ketemu juga saya itu. Tapi sedih saya melihat begitu itu. Ya emang sekarang jadi di pegawai negeri
ya punya duit lah, tapi masih banyak saya duitnya. Ya pegawai negeri duit piro. Ya. Saya itu ingin santri itu ngaji dengan tekun, wirid, terus dakwah, ridho dengan yang Allah berikan kepada dia dari urusan dunia. Kalau Allah kasih, alhamdulillah. Allah enggak kasih, alhamdulillah. Sudah ada tulisannya masalah rezeki itu sebelum kamu dilahirkan di dunia ini. Ada juga santri yang tamatan daurah ini pulang dia jadi manajer komputer di Lampung sana. Gajinya itu banyak. Berapa itu entah 20 juta berapa itu. Orang-orang Lampung tuh pada dikasih duit sama dia yang ngaji di sini itu. Lah kamu itu lo nggak pernah belajar komputer kok bisa jadi manajer komputer itu gimana kamu ceritanya? Ya nggak tahu Kiai ya. Tapi sekarang saya mau keluar 1 tahun, saya tinggalkan semua. Sekarang di sini orangnya. Jadi apa itu rizki itu dari Allah. Kamu jangan macam-macam. Kamu miskin, mengkis-mengkis, jalan kaki, nggak punya duit, masih berpegang agama, masih dakwah, itu lebih saya sukai daripada kamu jadi orang kaya kemudian sudah redup cahaya agamanya dalam hati kamu. Ya, ada saya ketemu di airport di Jakarta itu, satu pesantren Jakarta sana, tanya itu santri-santri Temboro yang sudah jadi tokoh-tokoh nasional tuh ada Pak. Oh, ada banyak, yang internasional juga ada ya. Siapa itu? Oh, banyak, tapi kamu nggak tahu karena memang dirahasiakan, saya bilang gitu. Tokohnya itu jam 3 malam nangis pada Allah. Itu yang tahu bangsa malaikat itu. Kalau bangsanya kamu nggak akan tahu lah, nggak nutut kamu, saya bilang gitu aja ya.